Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait analisis kelayakan finansial usaha tanaman hias di Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Anggun. Kepada Saudari Mutiara Anggun dipersilahkan. Oke, terima kasih Rahma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai responden, yaitu yang pertama identifikasi responden. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai narasumber yang bernama Bapak Anwar Sidik dan istrinya Ibu Yanti, yang memiliki salah satu usaha kios tanaman hias di Bumi Kedamaian. Salah satu tanaman hias yang beliau jual adalah tanaman bougainville. Usaha ini bertempat di Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Usaha tanaman hias ini berdiri dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Luas tempat usaha yang dimiliki oleh Bapak Anwar yaitu sebesar 10 meter kali 15 meter. Bangunan yang dia miliki ini adalah bangunan milik sendiri. Next. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Lokasi usaha kios tanaman hias berada di Jalan HR Mangundi Projo. Usaha kios tanaman hias ini yang beroperasi di lahan seluas kurang lebih 150 meter persegi memiliki berbagai macam tanaman hias, yaitu anggrek, bougainville, kaktus, anyelir, mawar, dan lain sebagainya. Selain menjual tanaman hias, kios ini juga menjual berbagai perlengkapan hias untuk berkebun. Misalnya pot bunga, bibit buah, buahan, pupuk, dan alat-alat berkebun seperti sekop, gembor sprayer sehingga kebun semakin indah. Tanaman hias yang dijual di kios milik Pak Anwar berasal dari berbagai tempat yang dibeli ataupun sudah menjadi langganan dari usaha kios tanaman hias ini. Tanaman hias tersebut ada yang berasal dari Bandar Lampung, luar Bandar Lampung, yaitu Metro, dan ada juga yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu Bandung, Pekalongan, dan Bogor. Next. Proses selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pemasaran usaha. Pada kios tanaman hias ini tidak melaksanakan proses produksi untuk tanaman hias. Proses yang dilaksanakan langsung ke tahap pemasaran. Konsumen usaha kios tanaman hias ini terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari pemilik usaha tanaman hias lain, pedagang keliling, dan konsumen perorangan yang datang langsung ke usaha kios tanaman hias tersebut. Alur pemasaran usaha tanaman hias kios tanaman hias ini dapat dilihat pada diagram gambar 1, yaitu dapat dilihat sendiri kalian. Di sini ada dari produsen tanaman hias, selanjutnya ke kios tanaman hias, selanjutnya langsung kepada konsumen. Oke, next. Biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi usaha kios tanaman hias bougainville dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3, biaya investasi usaha kios tanaman hias itu berdasarkan tabel berikut. Dapat diketahui bahwa investasi usaha tanaman hias bougainville kios tanaman hias dilakukan pada tanah dan bangunan dengan jumlah 1 unit dengan harga 100 juta pada tahun 2016. Dan juga tangki air 1 buah dengan harga 1 juta, memiliki umur ekonomi selama 15 tahun, dan 10 buah selang dengan total harga 150.000 yang dibeli pada tahun 2016 memiliki umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya, next. Selanjutnya tabel 4 yaitu biaya investasi dan biaya operasional dapat kalian lihat sendiri pada tabel 4 ini. Dapat diketahui bahwa biaya investasi peralatan usaha kios tanaman hias terdapat pada cangkul yang berjumlah 5 buah dengan harga total Rp400.000 yang memiliki umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya gunting tanaman 4 buah dengan harga total Rp200.000 dan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya pot bunga yang berjumlah 40 buah dengan total harga Rp400.000 yang memiliki umur ekonomis 2 tahun. Biaya operasional tetap usaha kios tanaman hias bougainville terdiri dari tenaga kerja. Selanjutnya next. Dengan total 100 juta. Next, biaya investasi dan biaya operasional usaha kios tanaman hias ini
dapat dilihat dari tabel. Selanjutnya, biaya tetap usaha kios tanaman hias Bougainville ini terdiri dari tenaga kerja berjumlah 1 orang, selanjutnya listrik, air, dan telepon dengan total biaya tetap dari 2016 sampai 2020 adalah Rp67.840.000. Rincian biaya operasional tetap usaha tanaman hias kios tanaman hias dapat dilihat dalam tabel 5, yaitu 2016 TK-nya jumlahnya 1 orang dengan biaya tenaga kerja Rp960.000, listrik, air, dan telepon dengan biaya Rp120.000 dengan jumlah Rp10.800.000. 2017 dengan TK 1 orang dengan jumlah tenaga kerja 1 orang dengan biaya 12 juta. Rp12.120.000. 2018 dengan jumlah TK 1 orang dan listrik telepon dengan jumlah Rp13.320.000. Dengan tahun 2019 TK 1 orang dengan biaya listrik yang naik menjadi Rp1.400.000 sehingga total jumlahnya Rp15.800.000. Kemudian 2020 dengan biaya yang sama yaitu Rp15.800.000 sehingga total biaya tetap yaitu Rp67.840.000. Selanjutnya tabel 6 yaitu biaya operasional variabel usaha kios tanaman hias. Biaya variabel usaha kios tanaman hias Bougainville terdiri dari harga beli bunga dan biaya transportasi. Pada tahun 2016, biaya variabel yang dibutuhkan adalah Rp53.250.000. Tahun 2017, Rp54.200.000. Tahun 2018, Rp57.580.000. Selanjutnya, tahun 2019 naik menjadi Rp66.400.000 dan tahun terakhir tahun 2020 sebelum penutupan buku yaitu Rp69 juta. Rincian mengenai biaya operasional dapat kalian lihat pada tabel 6 berikut ini. Yaitu dengan biaya total sebesar 300.690 juta. Selanjutnya, benefit tabel 7 dapat kalian lihat pada tabel 7 penerimaan usaha kios tanaman hias. Penerimaan usaha kios tanaman hias Bougainville pada tahun 2016 Rp 0 tahun 2017 Rp137.500.000 tahun 2018 Rp143.750.000 tahun 2019 Rp147.500 dan tahun 2020 sebesar Rp150 juta. Rincian mengenai penerimaan dapat dilihat pada tabel 9 yang akan dijelaskan oleh nanti Rahmadiah Nur Latifah. Selanjutnya, tabel cash flow dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya Rahmadiah Nur Latifah. Kepada Rahma dipersilakan. Oke, terima kasih Mutiara Embun. Terima kasih juga telah mempresentasikan hasil yang di atas sebelumnya pada tabel 8 ini atau cash flow. Tabel cash flow ini pada usaha kios tanaman hias Bougainville ini memiliki sisa pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp42.450.000, tahun 2017 sebesar Rp46.680.000, tahun 2018 sebesar Rp52.590.000, tahun 2019 sebesar Rp58.320.000, dan pada tahun 2020 sebesar Rp60.400.000. Nah, rincian mengenai cash flow usaha kios tanaman hias ini dapat dilihat pada tabel selanjutnya, yaitu tabel analisis kelaikan finansial. Nah, pada tahun 2016 penerimaannya itu nggak ada karena kan awal baru mulai usaha. Nah, tapi
terdapat biaya-biaya seperti biaya membeli tanah, membeli alat-alat, nah itu sebesar 166.200.000 dengan DF sebesar 0,95238. Nah, maka dikali PV kali DT-nya sebesar 0 dan PV kali CT-nya sebesar 158.285,714 dan PV dikali BT min CT sebesar minus 158.285,714. Pada tahun 2017, penerimaannya sudah didapatkan sebesar 137.500.000 dan mengeluarkan biaya sebesar 66.320 dengan DF atau PF sebesar 0,9703. Maka PV kali BT sebesar 124.716,553 dan PV kali CT sebesar 60.154,195 dan PV dikali BT min CT sebesar 64.562,358. Di tahun 2018 penerimaannya naik sebesar 143.750 dan biayanya juga ikut naik menjadi 71.560 dengan PV 0,86384. Maka PV kali BT sebesar 124,176.655 dan PV kali CT sebesar 61.816,219 dengan PV kali BT min CT sebesar 62.360,436 dan pada tahun 2019 kenaikannya sedikit yaitu sebesar 147.500 dan biayanya 82.200 dengan PV 0,82270 dan PV kali BT sebesar 121.348,615 dan PV kali CT sebesar 67.626,1433,43 dan PV kali BT min CT sebesar 53.722,472 dan pada 2020 penerimaan sebesar 150 juta dengan biaya sebesar 84.800 dengan PF 0,78353. Maka PV kali BT sebesar 117.528.925 dan PV kali CT sebesar 66.443,019 dan PV kali BT min CT sebesar 51.085,906. Maka didapetin total dalam 5 tahun terakhir yaitu untuk penerimaan sebesar 578.750 dan total biaya sebesar 471.080 dan total PV kali BT sebesar 487.770.748 dan PV kali CT sebesar 361.441.210 dan PV kali BT min CT dengan total 73.445.458. Nah, jika dilihat bahwa NPV dari NPV, Net BC, Gross BC, Payback non diskonto dan IRR mengalami kelayakan dalam melakukan usaha finansial. Dan berdasarkan tabel ini diketahui menurut hasil perhitungan payback periodnya, usaha kios tanaman hias bougainville dapat dikatakan layak diusahakan karena nilai payback period ini kurang dari yang disyaratkan, yaitu sebesar 1 tahun 9 bulan 21 hari. Nah, berdasarkan hasil perhitungan NPV, usaha tanaman hias bougainville di kios tanaman hias ini layak diusahakan karena menguntungkan dengan nilai NPV positif yaitu sebesar 73.335,358. Nah, berdasarkan hasil perhitungan NetBC, usaha kios tanaman hias juga mengalami kelayakan karena memiliki nilai NetBC sebesar 1.464 dan Gross BC juga mengalami kelayakan dengan nilai sebesar 2.338 serta berdasarkan hasil perhitungan IRR, usaha kios tanaman hias ini layak diusahakan karena IRR lebih besar dari 15% yaitu sebesar 56,0191%.
Nah, selanjutnya untuk analisis sensitif usaha kios tanaman hias apabila biaya naik 20% dan produksi turun 10%. Dan dapat juga tabel laju kepekaan dari gross BC, net BC, NPV, ya, dan payback period apabila biaya naik 20% dan produksi turun 10%. Nah, berdasarkan tabel dua ini dapat diketahui bahwa bila biaya naik 20%, maka nilai NPV, IRR, net BC, dan gross BC usaha tanaman hias itu sensitif terhadap penurunan penerimaan. Sedangkan untuk payback period usaha tanaman hias ini tidak sensitif karena memiliki laju kepekaan itu kurang dari 1. Sedangkan pada tabel produksi turun 10%, nilai net BC, gross BC, IRR, dan payback period usaha tanaman hias ini sensitif terhadap penurunan penerimaan, sedangkan NPV usaha tanaman hias ini tidak sensitif karena memiliki laju kepekaan kurang dari 1. Nah, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha pada usaha tanaman hias bougainville di Bumi Kedamaian menyatakan bahwa usaha ini layak karena kriteria kelayakan investasi ini berada pada kondisi layak, yaitu nilai NPV positif atau NPV lebih besar dari 0, yaitu sebesar 73.335,358 dan memiliki nilai net BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1.464 dan nilai gross BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 2.335,8 dan IRR lebih besar dari 15%, yaitu 56,0191% dan nilai payback period itu sebesar 1 tahun 9 bulan 21 hari. Nah, berdasarkan hasil analisis sensitivitas usaha pada usaha tanaman hias bougainville di Bumi Kedamaian menyatakan bahwa apabila pada usaha ini biaya naik 20%, nilai NPV, IRR, net BC, dan gross BC mengalami sensitivitas. Tetapi pada payback period ini tidak mengalami sensitivitas karena kurang dari laju kepekaan. Sedangkan untuk penerimaan atau produksi turun dari 10%, maka net BC, gross BC, IRR, dan payback period usaha ini sensitif terhadap kenaikan, sedangkan NPV tidak mengalami sensitivitas karena memiliki laju kepekaan kurang dari 1. Untuk caranya lebih untuk mengembangkan atau menyerap tenaga kerja agar menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Selain itu juga para pengusaha dari tanaman hias ini harus memiliki inovasi dalam produk tanaman hias mereka, dan juga pemerintah harus membantu usaha kecil ini agar terus tetap mengalami kenaikan. Uh, ini merupakan foto bersama responden. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.